rekamannya. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku yang hebat, kelas 12 IPA, semoga pertemuan kita di Google Meet yang kedua ini bisa diberikan kemudahan semua ya. Pesan saya, jaga kesehatan, selalu pakai masker, jangan sering keluar rumah, apalagi sampai pergi ke Anyer kayak Raja nih. Iya. Lagi tegasin Bapak. Kita lagi prihatin. Corona diantara ada dan tiada, tapi nyata yang meninggal sudah banyak. Maka jangan sampai adalah betul. Semoga kalian tetap senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Sudah kelihatan belum anak-anakku? Coba. Sudah ya. Jadi hukum Kirchhoff, ini hukum Kirchhoff itu ada dua. Ada hukum Kirchhoff yang pertama. Apa bunyinya hukum Kirchhoff yang pertama? Bunyinya adalah arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Ya, bunyi hukum satu Kirchhoff itu arus masuk sama dengan arus yang keluar. Pertanyaannya begini, Pak, masuk kemana, keluar dari mana? Maka kalau ada pertanyaan begitu, Bapak jawab, masuk ke satu titik, keluar dari satu titik. Ingat ya, masuk dari satu titik, keluar dari satu titik. Jadi lihatnya per titik, ya. Hati-hati ngomong titik, kepleset sedikit artinya lain. Iya, Pak. Ya. Nanti Adit kenal lah gitu, titiknya. Kan kepleset, titik ya. Baik, anak-anakku ini contohnya. Ini titik yang pertama. Lihat titik yang pertama ya. Oke, yang masuk ke titik ini lihat anak panahnya berapa ampere? 5. Yang masuk ke titik ini berapa ampere? 5. 5 ampere. Maka arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Maka kalau masuknya 5 ampere, keluarnya harus 5 ampere. Nah, sekarang dilihat. Lihat, yang keluar dari titik ini ada berapa garis? 2 ya. Yang pertama adalah ini, ya kan? Dan yang kedua adalah yang ini. Ya enggak? Yang pertama 2 ampere, yang ketiga 3 ampere. Kalau dijumlahkan berapa? 2 tambah 3? 5. Maka arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Masuknya 5, keluarnya ya 5. Sudah paham belum? Paham ya? Sekarang lihat sini. Lihat sini. Ini titik berikutnya nih. Titik berikutnya. Sekarang pertanyaan Bapak, yang masuk ke titik ini berapa garis? Yang masuk ke titik ini berapa garis? 2 garis. Ini garis yang pertama, ya enggak? Dan ini adalah garis yang kedua. Ya enggak? Yang masuk berapa ampere? 2 ampere dengan 3 ampere. Maka 2 ditambah 3 berapa? 5. Sama dengan 5. Itu yang dimaksud hukum satu Kirchhoff. Arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Kira-kira kayaknya banyak teman kamu yang masuk nih. Bapak lihat dulu ya. Bentar ya, Bapak lihat dulu ya. Kasihan juga nih. Banyak yang masuk masih. Oke, kita lanjutkan. Sampai sini paham nggak anak-anakku? Paham ya. Sekarang Bapak bikin soal nih. Bapak bikin soal. Aduh, siapa lagi tuh yang masuk? Nih, Bapak bikin gambar, garis, kan? Kemudian Bapak bagi 2. Tuh. Masuk itu ditandai dengan anak panahnya menuju ke satu titik, maka disebut masuk. Kalau yang menjauhi titik namanya keluar. Kalau Bapak tulis ini 1, ini 2, kemudian ini 3, misalkan I1-nya 8 ampere. I2-nya Bapak tulis 6 ampere. Berapakah arus yang di I3?
2. Pinter. Ini pasti 2. Karena masuk ke titik ini 8 ampere, maka keluar dari titik ini jumlahnya juga harus 8. 6 tambah 2. 8. Oke. Berarti materi tentang hukum 1 Kirchhoff sudah selesai. Kalian sudah paham. Oke, kita lanjutkan ya. Di hukum 2 Kirchhoff. Oke, perhatikan. Kamu berikan saja yang ini. Perhatikan, ini banyak teman-teman kamu yang mau masuk. Mau diterima dulu atau enggak? Anak-anakku, ada beberapa teman kamu yang mau masuk. Terima aja, Pak. Terima aja ya. Ini mengganggu pertemuan kita nih. Ya. Oke, selamat bergabung. Mulai ya. Udah terlambat cengar-cengir kayak gak ada dosanya. Jangan dia yang banyak. Oke, kembali ke core play-nya. Sudah kelihatan belum lagi? Sudah, Pak. Sudah ya. Perhatikan. Hukum 2 Kirchhoff, jangan ngobrol. Kamu diberikan nomornya itu buat bertanya. Hukum 2 Kirchhoff adalah, Bapak tulis nih, sigma tambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Ini ya. Dia lagi begini ya. Ini bunyi dari hukum 2 sigma GGL ditambah sigma I kali R itu sama dengan 0. Pak, kenapa di gambar ini ada R kecil? Kalau ada R kecil itu hambatan dalam namanya. Ini namanya hambatan dalam. Ya, nanti tinggal ditambah saja. Jadi ini dengan ini sama saja ya. Ini dengan yang ini sama saja. Oke. Kalau dijelaskan begini saya kiranya belum begitu paham. Nanti pahamnya kalau langsung dengan soal. Sekarang soal yang pertama, Bapak yang bahas. Nanti soal yang kedua yang bahas ya. Sudah kita sama menyimak Bapak belum? Fokus. Sudah ya? Kita lanjutkan. Suara Bapak feedback. Berarti ada yang dengan saya. Oke, baik, perhatikan, baik. Ini nanti soal PTS ada yang modelnya begini. Perhatikan anak-anakku caranya. Perhatikan gambar rangkaian listrik berikut. Buat arus yang melalui rangkaian adalah, ini pilihan gandanya ABCDE. Kira-kira jawabannya apa kalau gambarnya modelnya begini? Langkah yang pertama, dengerin anak-anak saya, ya kelas 12 IPA dengerin. Langkah yang pertama, kamu harus menentukan arah loop. Nih, kamu harus menentukan arah loop. Misalkan arah loopnya kamu bikin berlawanan arah jarum jam. Nih, kamu bikin berlawanan arah jarum jam begini, ya kan? Ini kan namanya berlawanan arah jarum jam ya. Kalau yang searah berarti begini. Ini namanya searah jarum jam. Kalau ini berlawanan arah. Nah, ini terserah kamu. Kamu mau buatnya searah atau berlawanan arah. Tapi Bapak untuk menyelesaikan soal ini Bapak buatnya yang berlawanan arah dulu. Sudah sampai sini ngerti atau enggak? Halo? Ngerti ya sampai sini? Ngerti ya? Ini udah mulai ujian nasional nih. Langkah yang pertama tentukan arah loop. Arah loopnya mau yang searah jarum jam atau yang berlawanan arah jarum jam. Sudah ya? Nah, Bapak mengerjakan soal ini, Bapak pilih yang berlawanan arah. Nanti kalau yang ke arah, apa? Nah, yang kedua, perhatikan.
Ini kan ada gambar nih. Halo? Ya. Ada gambar yang panjang, ada yang pendek. Yang panjang itu positif. Yang pendek itu negatif. Ini yang panjang, ini positif. Yang pendek negatif. Saya serap ini suaranya. Bentar, Panjang. Aduh. boleh dimatiin dulu tuh yang begitu mikrofonnya. Yang dengar begitu dimatiin dulu. Ya. Sampai sini paham belum? Yang panjang apa? Positif. Positif. Yang pendek? Negatif. Yang pendek negatif, panjang positif ya. Oke, sekarang perhatikan arah loopnya. Ini soal seperti ini kita kerjakan dengan cara hukum 2 Kirchhoff. Masih hafal nggak ininya hukum 2 Kirchhoff? Yo, siapa yang hafal hukum 2 Kirchhoff? Gimana tadi? 2 Kirchhoff. Sigma GGL ditambah sigma I kali L sama dengan 0. Caranya begitu ya, Mana GGL-nya? Ini GGL nih. Ini GGL namanya. Ini GGL namanya. Oke? Sampai sini mengerti nggak? Waduh, siapa lagi tuh? Oke. Sudah belum? Mengerti belum sampai sini? Halo? Paham ya? Ini namanya GGL, ini namanya GGL ya. Sekarang kan Bapak menentukan arah loopnya begini muternya, ya kan? Berarti kalau muternya begini, nih lihat muternya kan Bapak buat muternya begini nih, ya kan muterannya nih. Nah, sekarang muternya ini ketemu GGL ini, ketemunya yang negatif dulu apa yang positif dulu? Negatif. Negatif dulu kan? Lihat arah loopnya nih kan tadi Bapak bilangnya arah loopnya begini kan, berlawanan arah. Maka perjalanannya begini itu. Ketemunya kan yang negatif dulu kan? Iya. Maka ditulisnya negatif 3 gitu. Ini negatif 3. Oke? Perjalanannya dilanjutkan terus. Ketemu panjang dulu apa pendek dulu? Panjang. Kalau panjang positif apa negatif? Positif. Berarti ditambah positif 12. Sigma GGL-nya udah selesai sampai sini anak-anakku. Sekarang kita ditambah. Nah, sekarang ditambah I kali R, iya kan ya? Kan yang ditanya kuat arus ya. Kalau ditanya kuat arus kan I kan ya? Iya. Nah, sekarang I. Nah, I-nya I dengan kali. Kita lihat R-nya. Ketemunya apa aja dari sini ke sini? R pertamanya 1, maka 1. Kan? 1 ohm kan? Ketemu lagi apa lagi? 3 ohm. 3 ohm ditambah 3. Ketemu apa lagi ohmnya? 2 ohm. Ditambah 2. Ada lagi nggak R-nya? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, maka kita tutup. Sama dengan 0. Caranya begitu. Sekarang min 3 ditambah 12 berapa? 8. Min 3 ditambah 12. 9. Bapak kurungin deh, Bapak kurungin nih. Nah, min 3 ditambah 12, 9. Sekarang kita tambah ya. I dikali 1 ditambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2 berapa? 6. Nah, berarti I 6 kan? Sama dengan 0. Nulisnya gini, 9 ditambah I kali 6 berarti 6I gitu. Ya, sama dengan 0. Maka 6I sama dengan ini 9 pindah. Pindah. Ya kan ya? Jadi min 9. Kan positif pindah ruas jadi negatif. Negatif pindah ruas jadi positif.
positif. Sekarang berarti tinggal I-nya. I sama dengan min 9 dibagi Bagi 6. berapa? 9 bagi 6. 9 bagi 6. Yo, berapa? 1 ya kan? Ya. 6. 9 kurangi 6, 3 kan ya? 3. Minjem 0. 30 di koma. 30 bagi 6. 5. Berarti jawabannya 1,5 ampere. Negatif kan ya? Iya. Iya. Oke, jawabannya berarti A, B, C, D, atau E yang mana? Jawabannya D. Pak, kan pilihan gandanya semuanya positif. Kok ini negatif hitungannya, Pak? Berarti pemisalan yang pertama, tadi pemisalan yang pertama arah loopnya kan berlawanan arah jarum jam kan ya? Nah, berarti yang benar itu adalah arusnya. Karena ini negatif, maka arusnya sesungguhnya berlawanan dengan pemisalan arah loop yang pertama. Berarti arusnya searah dengan jarum jam apa berlawanan arah jarum jam? Searah. Betul. Ini artinya arusnya begini larinya nih. Yang benar itu begini arusnya lari. Searah jarum jam. Oke, tanda negatif ini hanya menunjukkan setelah terjadi perhitungan berarti berlawanan arah dengan arah loop yang kita misalkan. Bisa dipahami sampai sini? Oke, sudah bisa disalin? Sekarang saya minta kamu kerjakan yang ini. Oke, silakan dikerjakan. Bapak berikan waktu kamu 3 menit. Langkah yang pertama ingat, menentukan arah loop ya. Arah loopnya ditentukan dulu. Arah loop nih. Yo, silakan. Bapak berikan waktu 3 menit. Maunya yang searah apa berlawanan arah? Kalau tadi kan udah berlawanan, sekarang yang searah aja ya. Arah, misalkan arah loopnya begini tuh, yang searah. Biar kita bisa yang berlawanan sama yang searah jarum jam. Arah loopnya sekarang kita bikin searah. Berapa kira-kira jawaban? Mau dikasih tahu cara yang tadi? Ini udah disalin belum soalnya? Udah, Pak. Udah, berarti Bapak kasih tahu aja lembaran ini ya, caranya gitu ya. Iya. Gitu. Tuh, caranya seperti yang ini ya. Kalau udah disalin, ikutin caranya. Ayo. Ingat kalau ketemu yang pendek dulu. Ingat kalau ada ketemu begini. Ternyata ketemunya yang pendek dulu berarti negatif. Kalau nanti ketemunya yang panjang dulu berarti dia positif. Betul untuk sigma GGL-nya. Waduh, ada yang habis makan. Kalau ada yang kepencet, tiba-tiba keluar, kamu tinggal klik lagi linknya. Nanti pilih rejoin ya. Erlin keluar nih, laporan di WA. Nanti kalau ada yang keluar tiba-tiba dari Google Meet, kamu tinggal klik lagi linknya. Kemudian setelah diklik, pilih rejoin. Kembali untuk bergabung. Udah belum?
Ayo, ada yang sudah dapat? Nabila udah dapat belum? Belum. Belum. Nabila, si Adit, Belum. belum. Adanya Fahri, siapa namanya ya? Aji. Ya Allah. Aji udah belum? Ya Allah, kenyang. Aji, udah belum Aji? Belum. Ini mana? Ini PowerPoint-nya mau tetap di sini atau di soal yang tadi? Di sini. Di sini aja ya. Ya udah, buat contekan ya. Caranya biar bisa dilihat. Boleh sambil makan, boleh sambil minum. Tadi nggak oleh. Oke, sudah? Hasilnya kira-kira dapat angka yang bulat atau koma-komaan? Nah, kita lihat ya. Yuk kita bahas bareng aja ya. Iya. Kita bahas ya. Oke. Kalau dibahas bareng rupanya seneng banget itu. Kira-kira siksaannya ditunda itu namanya. Oke, kita misalkan arah rupnya searah jarum jam ke sini ya. Oke, itu langkah yang pertama. Maka rumusnya apa yuk, ingat nggak? Sigma EGL ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Itu pinter-pinter itu. Sekarang kita lihat sigmanya. Muternya ke sini, muternya tuh. Ketemunya pendek dulu apa panjang dulu? Pendek. Pendek. Kalau pendek berarti positif apa negatif? Negatif. Negatif 24. Tutupin dulu dah, dibuka. Nah, jalan lagi deket. Ketemunya panjang apa pendek? Tambah 20. Panjang apa? Tambah 20. Pintar. Lagi ketemunya apa? Kurang 14. Kurang 14. Negatifnya ketemunya ya. Tutup ya. Ditambah sigma. Kan yang ditanya I nih. Arus listrik, maka I kali. Kita lihat R-nya sekarang. R-nya pertama apa nih? 3. Ya, ditambah berapa? 6. Nah, ditambah ada lagi nggak? Sudah. Ada lagi nggak? Enggak ada. Nggak ada. Nah, berarti sudah segini aja, sama dengan 0. Sekarang min 24 tambah 20 berarti min 4 ya. Iya. Min 4 min 14 min 8 belasan ya. Iya. Ditambah ini 3 tambah 2 berapa? 9. 3 sama dengan 0. Maka min 18 ditambah kali 9 berarti 9 iya. Iya. Dibalik aja sama dengan 0. Maka 9i sama dengan ini pindah 18. 18. Negatif jadi positif. Maka i-nya akan sama dengan 18 dibagi 2. Pinter-pinter itu. 9. Sampai. Kalau dikerjain bareng-bareng pinter-pinter ya. Yeay. Oke. Soal ini nanti ada sekitar 2 atau 3 soal nih model begini. Anak-anakku, dengerin Bapak nih. Kalau nanti di sininya ada 1 ohm ya. Di sininya ada 1 ohm ya. Kemudian di sininya ada 1 ohm lagi. Ini namanya R kecil. Ini namanya R kecil.
R kecil itu apa, Pak? R kecil itu hambatan dalam. Hambatan dalam itu apa, Pak? Hambatan dalam itu hambatan yang dimiliki oleh GGL. Maka, kan tadi 3 ditambah 6 itu R-nya ya? Ya kan? 3 ditambah 6. Kalau ada 1 ohm, 1 ohm, 1 ohm, ya tinggal ditambah lagi. Berarti 3. Caranya begitu ya? Udah paham belum? Jadi kalau nanti ada R kecil di sini, ada R kecil, R ini tinggal ditambahin aja. 3 ditambah 6, ditambah 6, ditambah ini 1, ini 1, ini 1, berarti kan 3. Itu lagi tambah 3. Jadinya dia akan 12 kan? 3 tambah 6 tambah 3 jadinya 12. Maka nanti 18 dibagi 12. Caranya begitu ya. Pokoknya kalau ada R kecil, R hambatan tinggal ditambah saja. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Cukup ya? Hadiat. Hadiat lagi makan rujak. Sambil mijitin nyainya. Kita lanjutkan untuk yang 2 loop. Sekarang kan baru 1 loop. Ini 1 loop namanya. Sekarang kita akan belajar yang 2 loop. Perhatikan baik-baik. Ini tingkat kesulitannya bertambah. Iya. Kalau soal yang tadi nggak ada garis tengahnya, gini kan? Sekarang dikasih garis tengah. Oke, silakan nikmatin dulu soalnya. Nikmat. Dipandang, dilihat. Ya, nikmatin dulu. Sudah paham belum dengan soalnya? Oke, kita mulai kerjakan sama-sama. Ya, caranya sama kayak yang tadi. Apa yang tadi caranya? Yang pertama. Tentuin arah. Betul, tentukan arah loop. Nah, Bapak istilahkan begini. Cara yang pertama, karena ini ada 2 bagian, kotak, 2 kotak, 1 kotak, ini 1 kotak. Bapak sebut ini loop pertama. Ini loop yang kedua. Nah, kita bikin arah loop kan ya. Kita bikinnya gini aja, lope-lope, bikin lope-lope. Bikin lope-lope. Tuh, arahnya begini. Yang loop 1 arah jarum jam, yang loop 2 berlawanan arah jarum jam. Jadi lope-lope ya. Yang penting lopenya jangan sampai dibelah jadi 2. Misalnya dibagi, jangan ya. Oke, sampai sini sudah paham belum anak-anak? Sudah paham belum? Jadi arah loopnya, loop pertama dibuat arah jarum jam, loop yang kedua dibuat arahnya berlawanan arah jarum jam. Iya, Pak. Ya, maka ini kan soal sudah ada arahnya nih. 1 nih. Di sini ada I3 nih. Di sini ada I2. Perhatikan baik-baik. Pen bergerak nih, ini I1. Ini I3, ini I2. Maka searah dengan pusatnya di sini, dilihat pusatnya. Tuh, pusat titiknya di sini kan tadi kita udah belajar hukum 1 Kirchhoff. Kalau arahnya begini berarti dari sini nih, ini loop pertama tuh. Nah, berarti arahnya begini tuh. Oh. Ini I1 tuh, ini I1. Oke. Putar lagi nih, tek, masuk ke titik ini. Sekarang loop yang kedua dimulai dari sini kan. Ini ada I3 kan ya? Tuh. Ini namanya I3. Ini namanya I3. Kemudian setelah dari sini set masuk ke titik ini, semuanya keluar ke sini, ya kan? Namanya I2. Namanya I2 nih, keluar nih. I2. Namanya I2. Kalau Bapak salin gambarnya begini nih, lihat di atas Bapak salin. Set, ini titik A, set, ya, ini I1, ini
I3 dan ini adalah I2. Oke, sampai situ ngerti nggak? Ngerti. Ngerti ya? Alhamdulillah. Ingat, soal ini Bapak yang ngerjain, nanti soal yang kedua kamu yang ngerjain. Oke, kalau sudah paham, langkah pertama tadi bikin lope-lope, ingat, bikin lope-lope ya. Arahnya begini, yang satunya searah, yang satunya lagi berlawanan arah. Ketemu di sini. Yang penting lope jangan sampai dibagi dua. Cintanya kamu cukup satu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Iya, Pak. Bagi berikutnya, berarti lihat nih, hukum satu Kirchhoff-nya bunyinya gimana tadi? Hukum satu Kirchhoff apa bunyinya? Arus masuk. Harus masuk sampai dengan harus keluar. Keluar. Yang masuk ke titik ini I berapa dengan I berapa? I1 sama I3. Sama I3. Sama I3. Masuk itu ditunjukkan dengan anak panahnya mendekati titik. Keluar itu ditunjukkan dengan anak panahnya menjauh dari titik. Keluar ya. Masuk dan ini keluar. Berarti yang masuk itu apa? I1 Tiga. sama I3. Dan I3. Dan yang tulisan Bapak. 3. Yang keluar sama dengan I2. I2. Cara penulisannya begini ya, paham nggak? Nanti kamu menentukannya begini ya. Oh, yang masuk I1 dan I3, yang keluar sama dengan I2. Oke, Bapak pindahkan lagi nih, Bapak ubah. Berarti ini I1 ditambah I3. Kalau ini pindah ruas ke sini jadi apa dia? Dikurang. I2-nya pindah ke sini jadi pindah ke ruas kiri jadi apa dia? Negatif. Dikurang. I2 sama dengan 0. Ini yang kita sebut persamaan yang pertama. Ayo, udah kayak matematik nih. Sudah paham? Oke, langkah yang pertama begitu ya. Iya. Sekarang langkah yang keduanya, yang berikutnya kita Bapak bagi di sini. Bapak ngerjainnya di sebelah sini nih. Oke. Kita lihat loop 1. Loop 1. Kita lihat lope-lope 1. Loop 1 yang sebelah kiri di sini ya. Oke. Kan pergerakannya begini tuh. Menggunakan hukum 2 Kirchhoff. Masih ingat enggak? Ayo. Sigma. Halo, hukum 2 Kirchhoff. Sigma GGL GGL ditambah Ditambah sigma I kali kali N N sama dengan sama dengan 0. sama dengan 6. Sama dengan 0 ya. Ya. Sekarang kita lihat yang sebelah sini aja nih, yang sebelah kiri. Karena loop 1 kita ngelihatnya. Yo, dari sini gerakannya set, ketemunya pendek apa panjang? pendek. Ini gambarnya pendek apa panjang? Pendek. Nih, lihat arah loopnya nih. Kan arah loopnya begini, set. Pendek dulu ya. Iya. Iya. Maka kalau pendek negatif berapa tuh? 12. 12. Tolongnya. Ke bawah kan ya? Set. Iya. Panjang dulu apa pendek dulu? Panjang. Panjang. Positif. Berapa nilainya? Positif 6. Positif. Nah, caranya begitu. Positif 6. Set. Ada lagi nggak GGL-nya? Nggak ada kan? Enggak ada. Enggak ada. Berarti sekarang kita tambah. Tidak sekali itu suara burungnya. Tambah I. Nah, sekarang kita nyari I nih. Nah, sekarang lihat R-nya. Set. Ini kan ya? R-nya kan? 2. 2. Ini apa lagi nih? Tuh. 1. 1. Ketemunya berapa nih? Lagi, perhatikan. Ini 2 kan? Terus jalan lagi, ketemu angka 1 ohm kan ya? Ketemu lagi, I berapa nih? I1 kan? I1. Ketemu lagi, R-nya berapa? 3 ohm. 3. 3. 3, 1, 2,
2. Berapa jumlahnya? 6. 6. 6-nya kali I1. 6-nya kali I1. Karena R ini ketemunya di arus 1. Sampai sini kan? Kan arus 1 nih. I1. Ya kan yang ini ya. Sekarang perhatikan lagi, ditambah lagi. Ditambah lagi, lihat yang ke bawah. Ketemunya I berapa? I2. Kan? Ketemunya I2 itu R-nya ada berapa? 1 sama 2. 2. Berarti berapa? 3. 3. Berarti 3 dikali I-nya adalah I2. 2. Sama dengan 0. Selesai itu. Caranya begitu anak-anakku. Sudah paham belum sampai sini? Oke, sekarang min 12 ditambah 6 berapa? 6. Min 6. Min 6. Min 6. Awas min sama plusnya hati-hati. Min 6 ditambah 6I1. 6I1. 6I. 3 kali I2 berarti ditambah lagi 3I2 sama dengan 0. Nah, perhatikan. Kita sederhanakan. Ini kan I1 nih. Ya. Iya. Lihat pulpen Bapak, fokus. Ini kan I1. Maka biarkan I1-nya berdiri sendiri nanti. Nah, kita sederhanakan. Kira-kira kalau mau disederhanakan, biar ini tinggal I1 dibaginya 6 kan ya? Iya. Iya, Pak. Min 6 dibagi 6. Min 1. Min 1. 1. 6 dibagi 6. 1. Berarti tinggal I1 kan? Iya. Tambah 3 dibagi 6. Setengah ya? Min 2. Min 2. Bagi 6. Min setengah. 1/2. Setengah. 3/6 kan setengah kan? Iya. Setengah I 2 sama dengan 0. Kita paham belum tuh? Oke, sekarang kita lanjutkan. Udah. I1 tinggal sama dengan ya I1-nya ditinggal sama dengan min 1-nya pindah ke sini jadi 1. Setengah I2-nya pindah lagi jadi min 1/2. setengah I2. I2. Nah, ini angka 1 ya. Kalau ini bukan huruf ini yang angka 1 nih. Bapak kasih. Oke. Ini kita sebut persamaan kedua. Persamaan pertama, persamaan kedua. Sudah paham? Sekarang Bapak bagi loop yang kedua, ayo kita kerjain loop yang kedua, lope-lope yang kedua. Ayo, hukum 2 Kirchhoff, ulangi lagi, sama kayak yang ini kerjainnya. Sigma GGL ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Yo, kita lihat loop yang kedua di sini. Nih, kan mulainya dari begitu kan ya? Sekarang ke sini. Ketemunya panjang atau pendek? Panjang. Panjang itu berarti positif atau negatif? Positif. Positif berapa? 6. 6. Bentar, ini berarti 6. Jalan lagi terus. Ketemunya apa? Panjang. Panjang apa pendek nih ketemunya? Panjang dulu, berarti kan positif 6 kan ya? Tambah lagi 6. Nah, gitu caranya. Ini udah selesai nih GGL. Sekarang kita yang IR, sigmanya. Lihat dari sini. Ketemu R, ini kan ya? 3 ketemu lagi. R tadi ya? Ketemu lagi nih R kan ya? 2, 1, 3 berapa? 6. Nah, 6 I3. berapa nih? I3 berarti 6 kali I3. Nah, sekarang yang ke sini ke bawah. Ketemu 1 ya kan? Ketemu 2. Berarti jumlahnya berapa? 3 I2. Ya, ketemunya I berapa? I2 berarti ditambah lagi 3 I2 sama dengan 0. Sudah paham belum sampai sini? Paham ya. Nanti
cara ini kalau kamu udah salin soal yang kedua tadi, soal terakhir, nanti kita lihat cara Bapak di sini ya. Dah. Sekarang 6 ditambah 6 berapa? 12. 12. Ditambah 6 I3 ditambah 3 dengan, ya kan? 0. Sekarang kan tadi ini udah dicari nih I1. Kita akan nyari I3 nih. Akan nyari I3. Berarti agar I3-nya tetap I3, dibagi berapa enakan? 6. Ah, pinter, dibagi 6 lagi. 12 bagi 6? 2. 2. Nah, 6 bagi 6? 1. 1. Berarti 1 I3 kan ya? Satunya nggak usah ditulis. Tambah 3 bagi 6? 1/2 I2. 2. Tengah lagi. 1/2 I2. 2 sama dengan 0. Ya kan? Nah, sekarang I3-nya biarkan sendiri. I3-nya sama dengan 2-nya pindah jadi apa? Min 2. 2. Setengahnya pindah lagi jadinya min Min 1/2 I2. I2. Ini yang kita sebut persamaan ketiga. Sudah ngerti belum? Insya Allah. Belum? Sudah paham? Insya Allah, Pak. Insya Allah. Persamaan satunya Bapak tulis ulang nih. Yang ini Bapak tulis ulang. Lihat, I1 ditambah I3 sama dengan dikurangi ya. Dikurangi I2 sama dengan 0. Ini Bapak tulis ulang. I1. Oke, I1 ini kan ya I1 kan? Itu I1 kan? Tulis I1-nya diganti 1 dikurangi setengah I2. I1-nya kita tulis 1 dikurangi setengah I2. Tutup. Tambah. I3-nya ini kan I3? Iya, Pak. Min Ya kan? Yo, ganti. 2 kurang Min 2. Min 2, min 1/2 I2. kurang Min lagi nih kan? Min I2 sama dengan 0. Udah paham belum sampai situ? 0. Halo, sudah paham belum sampai situ? Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Kalau sudah paham, kita lanjutkan operasionalnya. Kita buka nih, kita buka ininya 1 min setengah I2 tambah min 2, berarti min 2 kan ya? Tambah min 2 berarti min 2. Tambah min setengah setengah I2 berarti min Setengah I2 setengah 2 kurang I2 kurang sama dengan 0. Hati-hati nih mengoperasionalkan yang ini. Kita lanjutkan. Angka dengan angka kita kumpulin yuk. 1 sama min 2. 2. 1 kurangi 2 berapa? 1 kurangi 2. Min 1 kan? Sekarang I2 semua nih. Setengah I2. Setengah I2. I2. Ini setengah I2 dikurangi setengah I2 aja udah berapa? 1. Pinter. Ditambah dikurangi lagi 1. Min setengah dikurangi setengah. Bapak tulisnya di mana? Ini nih. Min setengah dikurangi setengah. Ini 1 kan ya? Dikurangi 1. Ini sama dengan berapa? Min 2 kan? Halo? Min 2 kan? Iya. Iya, Min Pak. 1 kurangi min setengah kurangi setengah kan min 1 ini kan? Dikurangi lagi 1 ya sama dengan min 2 ya. Iya, Pak. Maka ini min 2 I2 sama dengan 0. Maka tidak ruas min satunya. Min 2 sama dengan ini. Min satunya pindah ruas jadi 1 di sini. Iya kan? 1. Nah, maka I2-nya berapa I2-nya?
1 1/2. min 2 alias min setengah ampere. Nah, ini udah ketemu tuh, namanya min setengah. Sudah paham belum? Tuh ya. Oke. Sekarang perhatikan anak-anakku yang hebat. Ini I2-nya udah ketemu. Kalau kamu hilang fokus, kamu nggak bakal bisa nih ngerti. Nih, ini udah ketemu nih. Nah, ya kan? Kita masukin ke mana, Pak? Ke persamaan 2. Ke sini. I1 sama dengan 1 dikurangi ini, kan? Setengah I2. Ya kan ya? Maka akan sama dengan Ya. 1 dikurangi setengah kali I2-nya berapa? Min setengah. Min setengah. Oke. Maka 1 dikurangi min setengah kali min setengah berapa? Setengah kali min setengah nih berapa? Nih. 1. Kali, ini kali. Setengah kali setengah. Setengah kali min setengah. Min 1. Min 1. 4. Oh, Setengah kali setengah. Kan 1/4 kan? Iya, Pak. ya. Setengah kali min setengah berarti kan min 1/4. Maka 1 min ketemu min jadi tambah Ya. 1/4. Maka I1-nya adalah 1/4 ampere. Kalau dijadikan desimal berapa ini? 1,25 ampere. Ini kalau dijadikan desimal berarti min 0,5 ampere. Ini tandanya baterainya Bapak, pulpennya udah mau habis nih, melambat. Oke, I2 sudah ketemu, I1 udah ketemu. I1 jawabannya. Nah, ini I1. Oke. Ini I2. I2 dan I1 udah ketemu ya. Sekarang kita cari I3. Mana rumus I3? Ini kan ya? Ya kan? Iya, Pak. Nah, Bapak pisahkan lagi papan tulisnya biar enak. Ganti warna. Ganti warna. Biar kamunya enak. Bisa membedai. Ganti kuning. Nah, ganti kuning sini. Kelihatan nggak ya kalau kuningnya? Kalau nggak ganti hitam aja ya. Ganti hitam. Ini I2-nya kan udah ketemu. Kita masukin. I2-nya itu min setengah. Kita masukkan ke I3 sama dengan di sini. 2 kurangi Setengah I2. Sorry. Aduh. Mana nih penghapusnya nih? Oh, ternyata bisa ngapus ya, Pak? Bisa dong. Kita hapus dulu ya. Ada yang salah nih. Canggih ya. Oke, Bapak kembali ke pulpen. Baterainya tetap hitam. Biar kayak Kezan, hitam. Oke, kita mulai nih. I2-nya sudah ketemu tadi. I2-nya berapa? Min 0,5 kan? Min 0,5 atau setengah. Kita masukkan ke I3 sama dengan ini. Min 2. Min Kurang. Setengah I2. Maka I3, Bapak taruh sini I3-nya biar muat. Min 2, min setengah. I2-nya berapa tadi? Pakai besar yang min setengah ya. Min setengah ini tadi min setengah. Oke. Maka akan sama dengan, yuk, min 2, min
Bapak kurungin nih, yang gede nih. Setengah kali setengah berapa? 1/4. Seperempat. Ada minnya, berarti min Min Apa? 1/4. berapa? 2. Tambah. Berarti ketemu min, tambah kan ya? Tambah Tambah 1/4. berarti berapa tuh? Min 2 ditambah 1/4 berapa? 1/2. Oh, bukan. 1,75. Tuh, 1, Kok bisa? 1/3/4 ini jawabannya. Oh, Ngerti nggak? ngerti Pak, ngerti. Nah, bahaya ini kalau nggak ngerti. Balik lagi ke SD kelas 3. Oh, SD Ini guys. pelajaran SD kelas 3 begitu. Ya, Iya Pak. udah bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita buktikan. Nih. Udah selesai semua nih. Harus I3 udah ketemu ya. Ini kita buktikan. Bapak sengaja pakainya yang kuning. Dan kita buktikan. I1, mana I1 tadi? I1 1,25 ya. Ini kalau dijadikan desimal berapa sih? Min 1,75 ampere. Baik. Nih. Ya. Ini kan artinya min 1,75 ampere kan? Oh. Ya. Sekarang kita buktikan nih. Satunya 1,25 ampere. Positif, berarti arahnya benar ke sini ke kiri. Ya, I1-nya benar arahnya ke kiri. I1-nya Bapak kasih benar arahnya ke kiri I1. Ya. Ini 1,25. Aduh, balik lagi. Sekarang kelihatan nggak warna kuning? Nyaru. Pak. Nyaru ya. Bapak ganti dah hitam lagi. Nih. Kan I1-nya ke sini kan? Nah, Bapak salin I1-nya ke sini tetap karena positif maka bener dia 1,25. Ini ya. Sekarang I2-nya mana? Ini I2 kan? 0,5. Min 0,5. I2-nya kan min 0,5. Sedangkan I2-nya I2 kan ke bawah arahnya kan ya? Iya. Karena ini hasilnya negatif, berarti I2 itu sebenarnya ke atas. Ini namanya 0,5. Jadi tanda negatif itu hanya menunjukkan bahwa dia berlawanan arah dengan pemisalan kita pertama. Jadi kan misalkan tadi kita ke bawah, aslinya berarti ke atas. Oke, ngerti? Ngerti. Sekarang I3-nya berapa dapatnya I3? I3 nih. Min 1,75. 1,75. Hasilnya negatif kan ya? Iya. Misalkan tadi kan ke kiri kan? Karena negatif berarti aslinya dia ke kanan. 1,75 harus masuk tuh yang masuk. Ini sama ini kan? 1,25 ditambah 0,5. maka keluarnya cuma 1,25. Nah. 1,25 ditambah 0,5 kan ini dapatnya 1,75. Oke? Cara membuktikannya begitu anak-anak. Paham ya? Nah, sekarang kita kerjakan soal yang B. Nih, soal yang B. Mana nih papan tulisnya nih? Waduh. Ini deh. Bapak pakai hitam. Nilai sini deh ya. Biar nanti kelihatan. Oke, papan tulisnya perhatikan. Kalau dicari tegangan listrik antara titik A B, berarti kamu nulisnya gini. I A B sama dengan rumusnya sigma GGL ditambah sigma I kali L. kali R. Itu caranya. Ya, sekarang
Kita lihat gambarnya. Ini A, ini B. Berarti dari A ke B kan ke sini jalannya, dari atas ke bawah ya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang dari atas ke bawah ketemu GGL-nya yang ini kan 6 kan? Iya. 6-nya ketemunya panjang dulu apa pendek dulu? Panjang. Panjang dulu berarti positif. Positif Positif 6. 6. Ketemu lagi GGL nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti cuma satu-satunya. Ya. Nah, tambah. Sekarang sigma IR. Di sini ketemunya I-nya I berapa? I2. I2 itu tadi berapa I2? 0,5. Min 0,5. Jangan nggak di bawah min 0,5. Kali R-nya berapa? 1. Ayo, yang sini ada berapa? Ada 1 1 ada 2. Ada 2, berarti jumlahnya berapa? 3. 3. Maka ini adalah 6 ditambah setengah kali 3 min 1,5. 1. Iya. Maka sama dengan 6 dikurangi 1,5 adalah 4,5 ton. Inilah jawaban. Alhamdulillah selesai. Sadaqallahul Sadaqallahul-azim. Kira-kira nanti PTS soal ini berapa menit? Pak, jangan banyak-banyak, itu cara panjang banget. Benar. Buru habis. Panjang itu karena Bapak lagi jelasin. Kalau lagi kerjain sendiri, Bapak bisa ngerjain selama 3 menit. Satu soal jatahnya 3 menit. Ya. Oke, baik. Sekarang soal yang ini udah disalin belum? Sudah. Sekarang kerjakan soalnya. Ini Bapak tetap tampilkan di. Bapak kasih waktu 5 menit. Ya. 5 menit. Silakan dikerjakan. Bapak ganti baterainya dulu nih. Bapak mau ngontrol ke rumahnya Adit lagi ngerjain nggak? Jangan-jangan Adit lagi belajar nyembur lagi. Biarkan layarnya di sini ya, di PowerPoint ini ya. Biar kamu tahu caranya ya. Bapak mau ke rumah Adit dulu sebentar. Disamperin dong. Ido, kerjain do. Tapi dari rumah tahu. Woi, apa do? Pelajaran Lihat. Ayo lihat. Ayo lu. Habis dirawat. Lihat. Gue udah dari rumah. Iwan Santi. Ido kerjain, Ido. Halo. Disamperin beneran anjir. Hapus lihat. Ayo lihat. Pindah rumah lah gue besok. Pindah. Ngakak gua. Bil, lu ngerjain Bil. Tungguin lo aja. Kampret. Gue gak ngerti, oi. Ido, kerjain Ido. Kerjain, Pi, kerjain. Boleh. Nungguin aja. Apanya seperti Iron Man Iwan Santi. Ahmad Rahli. Dika Agustinov. Hiu ikan tomat. Ikan hiu ikan tomat. Ternyata bener Adit lagi ngerjain. Namanya Inya.
Hasilnya nanti angkanya nggak koma-komaan ini ya. Kalau nanti hasilnya koma-komaan itu salah. Hanya ditanya arus I1, I2, dan I3. Tegangannya tidak ditanyakan. Hati-hati untuk negatif dan positif hitungannya ya. Kalau kamu salah sedikit aja, negatif jadi positif, positif jadi negatif, pasti. Sudah belum? Belum? Satu. Kita kerjakan bersama-sama. Oh. Coba kita kerjain Kerjain bareng-bareng ya. bareng-bareng aja. Ya, kerjain. Iya, akhirnya puji. Oke, kita mulai kerjakan bareng-bareng. Langkah pertama bikin lope-lope. P. Lope-lope. Kita buat lope-lopenya ya. Set. Yang dari sini set. Ya, oke. Kita bikin lope-lope ya. Yang loop pertama di sebelah kiri, itu kan ya. Loop yang kedua di sebelah kanan. Berarti dari sini ke R1-nya berapa R1? 4 ya. Bapak tulis saja nih di sini. Oke. Kemudian ketemu I1. I1-nya berarti ke sini ya. Set titiknya pertemuan. Oke. Set ke bawah. Nah, dari sini lope-lopenya set ketemu I2. Set berarti I2 ke sini. Nah, berarti setelah ketemu di sini pasti akan ada yang ke bawah. Yang ke bawahnya adalah R3 atau I3. Ya. Oke, sampai situ sudah paham? Oh. Berarti Bapak Salin nih, Bapak Salin. Yang ke sini tanda pertemuannya, kemudian dibagi 3. Yang ke kiri I1, yang ke kanan I2, dan yang ke bawah
adalah tiga. 3 ya. Tuh, baterainya Bapak mau habis. Bentar Bapak tas. Mana laptopnya yang error? Tambah energi. Oke, sampai situ ngerti belum anak-anakku? Paham ya? Sekarang kalau sudah paham, hukum Kirchhoff 1. Ayo kita tulis bareng-bareng hukum Kirchhoff 1 gimana? Hukum 1 Kirchhoff-nya gimana? Yo, masih ingat gak? Harus masuk. Harus yang masuk sama dengan Yang masuk ke sini I berapa aja? I1 I1 sama I2. I1 ditambah I2 sama dengan I3. sama dengan I3. Yuk kita pindahin. I1 1 ditambah I2 dikurang I3 I3 sama dengan dengan 0. ini persamaan pertama. 1. Ya enggak? Sekarang kita kerjakan loop yang pertama. Yuk, loop yang pertama. Hukum 2 Kirchhoff. Bareng-bareng. Sigma DGL DGL ditambah Sigma I kali R sama dengan 0. 0. Yuk, Sigma. Yuk, loop yang pertama dari sini. Ketemunya pendek apa panjang? Pendek. pendek Pendek. Berapa nilainya? Min negatif Min 8. 8. 8. Terus ada lagi nggak DGL-nya? Nggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Nggak ada. Berarti cuma min 8. Sekarang ditambah. Tambah. Sigma. Nya sekarang dari sini. Set ketemu R 1 4. Ya kan? 4. Set ketemunya 4 itu I1 ya. Bapak ulangi lagi dari sini. Set ketemunya R-nya 4. 4 itu nya I1 1. maka 1 1. Itu caranya. Nah, sampai sini ke bawah. Set I3 ya. Ketemunya R 3 ya berapa R 3-nya? 6. 6. Berarti ditambah 6 3. sama dengan 0. Gitu caranya. Apa hapus dulu sigmanya? Ah, ini nggak bagus nih. Ini sigma ini kita hapus. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yuk dilanjutin. Gimana tuh lanjutannya? Yuk, kelanjutannya gimana? Halo. Ini 8 ditambah 8 ditambah 4 4I1 ditambah 6I3 Oh, nulis ulang lagi kita ya. Sama dengan 0. Disederhanakan. Lihat untuk 1 Kirchhoff. I1 dulu. I1-nya biar habis, biar nggak ada lagi. Baginya 4 ya. 4. Bagi 4 ya. Baginya 4. Nyok. Min 8 dibagi 4. Min 2 Min 2, pintar. 4 dibagi 4. 1. 1 berarti tinggal I1 ya. Ditambah 6 dibagi 4 berapa? Yuk sederhanakan 6 bagi 4. Dibagi 2 semua berarti ini 3 dibagi 2 3/2 ya. Ya. ya Lihat pulpen Bapak tuh di pojok. 6/4 itu kalau kita bagi 2, 6 bagi 2 kan 3. 3/2 Berarti kan 3/2 ya. 3/2 I3 sama dengan 0. Maka I1-nya akan sama dengan pindah ini. 2 Nah, ini pindah set. Kurang. Nah, pintar kurang 3/2. 2/2 Ini 1/1 persamaan yang kedua. Sekarang kita kerjakan lope-lope yang kedua. Loop 2. Yuk bareng-bareng. Sigma
GGL GGL ditambah sigma I R Oh, nol. lanjut. Nih, loop 2 nih, lope 2 dari sini. Set, ketemunya panjang apa pendek? pendek Pendek. Pendek. Berarti min 8. 11. Ada lagi nggak GGL lagi? Enggak. Nggak ada. Nah, berarti ditambah. Yo. Dari sini ketemunya ini R-nya nih, R2 ya. 2 kan? 2 Ketemunya I2 kan ya? Maka 2 2 kali I2. I2. 2 kali 2. Yo, lanjutin lagi. Set ke bawah. Ketemunya I3 kan? 6 I3 I3 R-nya 6. Berarti 6 6 I3. kali sama dengan 0. 0. Nah, balik lagi hukum 1 Kirchhoff. Yang mau dihilangin jangan I3, yang dihilangin ini. I2 ya. Maka Iya. biar I2-nya berdiri sendiri cuma I2 dibaginya berapa? 2. 2 ya. 2. 2 dibagi 2 nanti dapatnya I2 kan ya. Min 18 bagi 2. Min 9. Tambah 2 I2 bagi 2 berarti 1. 1. I2 aja ya. Tambah 6 bagi 2 3. I 3 sama Tiga. dengan 0. 0. I2-nya biar dia sendiri min 9 pindah jadi 9. 9. Ini pindah jadi Dikurang. Enggak. 3. 1. ini disebut persamaan ke 3. 3. 3. Nah, sudah selesai, bentar lagi. Sekarang persamaan 2, persamaan 3 kita masukkan ke persamaan 1. Tulis ulang yuk, persamaan satunya kita tulis ulang. I1 ditambah tambah 2 2 dikurang beda Sama dengan 0. sama dengan 0. berbeda. Saya pakai pulpen hitam aja, kamu nanti. Pakai yang hitam aja kayak Adit. Adit itu hitam manis. Jadi Manisnya hilang, tinggal hitamnya. Oke, kita tulis ulang. I berapa tuh? I1 1 I1 ditambah I2 dikurang Dikurang I3 I3. sama dengan sama dengan 0. satunya ini I1-nya. Tuh. Ini I1-nya. 2 2 2 dikurang 3 per 2. 2 I3. 3. Nah, tutup dulu ya, biar nggak terbang. Tambah I2-nya, ini I2-nya. 9 kurang I3. Kurangi 3 3. Tiga. Tutup lagi biar nggak terbang. Tinggal dikurang. Kurang I3. Sama dengan oh, pinter. Sekarang kurung-kurungnya dibuka yuk. 2 kurangi 3 per 2 I3 tambah 9 tambah min, berarti min 3 I3. Caranya gitu, dikurang sama dengan 0. Sekarang angka sama angka kumpulin. 2 tambah 9 berapa? 11 11. Pinter. 11. Sekarang I3. Ayo. Ayo gimana? Ayo. I3. Ayo. Min 3, min 1. Min 4. 4 3 bagi 2 itu kan 1,5 kan? Berarti 4 ditambah 1,5. Ayo, berapa? 5,5. 5,5. Pinter. Itu 5,5. Jadi ini 2 ditambah 9, 11. Min 3 per 2 I3, min 3 I3, min I3
berarti sama dengan min 5 5,5. sama dengan 0. Nol. Berarti min 5,5 I3 sama dengan pindah ruas. Min 11. Min 11. Ya benar ya. Min 11. Nah, sekarang berarti I3-nya ketemu dong. Min 11 dibagi 5,5. 5,5 5,5. Jadinya 2 ampere. ampere. Ya kan? Iya, Pak. Nah, I3-nya sudah ketemu. Masukin ke sini. I3-nya sudah ketemu, masukin ke sini. Ya. I1 sama dengan Nah, kita buat I3 sama dengan 2 ampere. Kita masukkan ke persamaan yang ini ya. Iya. 1 sama dengan 2 kurangi kurang 3/2 dikali 2. berarti 2 kurangi 3/2 kali 2 I3-nya dikali 2. 2 ya. 2. 2 kurangi. Ini bisa dicoret. 2 kurangi 3 kali 2 kan 6. Atau kita coret cerot. Berarti kurangi 3 kan? Iya. Iya. Min Min 1 1. ampere. Asik, ketemu. Sekarang masukin lagi yang terakhir. I3 sama dengan 2 ampere. Kita masukin ke sini sekarang ya. 9 kurang 9 sama dengan 9 dikurang min Kurangi 9 dikurang 3 I3 9 kurangi 3 kali 2. 2 dan kurangi 9 kurang 6 6. sama dengan 3 ampere. 3. ampere. Ampere. Positif ya. Iya. Iya, Pak. Nah, kita lihat samaannya nih. Ini kan misalkan tadi nih. Yang pertama tuh dimisalkan. Kita mau membuktikan jawaban kita benar apa salah. Nah, I1 mana tadi I1? Ini ya I1 ya. min 1 ampere. I1 kita gambar ulang nih. Kita gambar ulang. Di titiknya. I1-nya kan kita misalkan tadi ke kanan. Ini kan? Oh, Ya kan? Sedangkan hasilnya min. Berarti dia aslinya ke kiri. ke kiri. Kiri. 1 ampere. Oke? Sekarang I2. I2 kita misalkan ke kiri nih. Nilainya berapa I2? 2 ampere. Berarti bener ya? Positif kan? Berarti sini bener nih 2 ampere. Nah, sekarang I2-nya 3 ini ya. Iya, Pak. 3 ampere ya. 3 ampere. 3 Ya. ampere. Berarti sekarang I2-nya I2 benar. I3-nya kita misalkan ke bawah kan? Oh, Nah, hasilnya dapatnya berapa I3? 2 ampere. Dapatnya 2 ampere. Positif apa negatif? Positif. Berarti benar kan ya? Ya kan? Berarti benar di sini adalah 2 ampere. Coba kamu buktikan. Masuk ke titik ini cuma 3 ampere. Keluar dari titik ini 1 ampere, ini 2 ampere. Jumlahnya adalah 3 ampere. 6. Berarti jawabannya benar. Caranya begitu anak-anakku. Oke, sudah bisa dipahami ya. Semoga Pak. bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin. Ada pertanyaan? Kayaknya tidak ada pertanyaan. Karena durasi waktu yang sudah cukup panjang dan melelahkan. Kita cukupkan pertemuan hari ini kalau tidak ada pertanyaan. Semoga soalnya 25 fisika besok bisa dikerjain semua tanpa ada yang salah. Amin. Kalau ada yang dapat 100 nanti akan Bapak kasih hadiah. Giveaway. Ya, saya kasih hadiah yang dapat 100 ya. Pokoknya nanti yang dapat 100 pasti Bapak kasih hadiah. Hadiahnya masih rahasia. Pokoknya Bapak kasih hadiah. Oke, dari Bapak cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kamu bisa tonton videonya di
biasa Bapak share di grup WA kalian ya. Iya, Pak. Oke, ada yang kita foto terakhir. Tutupan. Pasang senyum. Pasang senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Gile Aji tuh. Gayanya kayak anak Paperboy. Hehe. Zaman all. Zaman saya masih kecil tuh kayaknya. Dari saya cukup sekian. Sampai ketemu nanti kalau tidak ada corona di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.